Halo Sobat English Learner, bertemu lagi bersama saya Mr. Amar dari Flexible Kampung Inggris Jakarta. Di video materi kali ini kita akan membahas mengenai be, atau yang dikenal juga dengan to be ya. Nah, jadi be ini punya 8 members, ada 8 anggota. Oke, kita cek yuk. Yang pertama ada is. Nah, is di sini dia digunakan jika subjeknya he, she, dan it. Oke, ingat subjeknya he, she, it pakai is. Contoh, he is a doctor. Dia adalah seorang dokter. She is a nurse. Dia adalah seorang perawat. It is my cat. Itu adalah kucing saya. Oke, jadi he, she, it pakainya is. Ingat ya. Lalu yang kedua, am. Am ini digunakan jika subjeknya adalah I. I ini maksudnya saya. I am handsome. Oke, saya tampan. Jadi pakainya am. Oke, ingat untuk am subjeknya I. So I am. Next, yang ketiga ada are. Are ini digunakan jika subjeknya you, they, dan we. You, they, we pakai subjek are. Oke, contoh. We are students. Oke, they are students. Berarti kami adalah pelajar. Oke, dan you juga makanya are ya. Ingat. Oke, nah untuk is, am, are ini digunakan dalam bentuk present. Artinya adalah dia bukan bentuk lampau. Dia bisa berupa kebiasaan dan dia juga bisa berupa fakta umum. Pakai itu is, am, are. Oke. Nah, lalu ada juga yang bentuknya lampau nih. Kalau bentuknya lampau, kita bisa pakai yang keempat dan yang kelima nih, was dan were. Untuk penggunaan was, jika subjeknya I, he, she, it, pakainya was. Contoh, I was cooking when she was calling. Saya sedang memasak ketika dia sedang menelepon. Tapi dua-duanya terjadi di masa lalu. Oke, sedang terjadi di masa lalu. Karena pakai was, bentuk lampau. Cukup jelas ya? Kalau nggak jelas, silahkan tanya di kolom komen. Oke, yang kelima ada member were. Were ini dipakai jika subjeknya you, they, sama we. Oke, contoh, you were my hero. Oke, you were students. Kalau you were students, berarti sekarang dia udah bukan student lagi. Karena bentuk lampau ya, you were student. Oke, you were my hero, berarti sekarang dia udah bukan my hero lagi. Oke, cukup jelas ya? Kalau nggak jelas langsung tanya aja di kolom komen. Oke, kita lanjut. Untuk member yang keenam ada be. Be itu sendiri. Jadi kalau penggunaan be itu harus didahului oleh modal. Nah, modal ini apa? Modal ini ada 9. Kita akan bahas kita sudah pernah bahas di materi sebelumnya ya. Kalau kalian lihat channel Flexible itu ada, saya pernah membahas mengenai modal. Kalian bisa cek di situ. Jadi ada 9 members: will, would, can, could, shall, should, may, might, dan must. Jadi ada 9 members untuk modal. Nah, jika ada modal lalu kita menggunakan be, itu nggak perlu sesuaikan si subjek. Contoh, si will. Nah, ini she nih, ketemu modal. Jadi jangan mentang-mentang she, kita pakai she itu pakainya is. She itu pakainya is nih. Berarti she will is, be-nya is. No, it's wrong. Jadi yang benar adalah ya kalau ada will, maka be-nya ya nggak usah dirubah sesuai subjeknya. Tapi be-nya ya tetap be. Oke, kenapa? Karena ada modal di situ. Oke, jadi she will be happy with you. Jadi tetap ya teman-teman ingat, kalau ada modalnya, subjek, modal, be-nya tetap be. Oke, nggak perlu dirubah menjadi sesuai subjeknya. Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 7, yaitu ada been. Nah, been ini kita gunain jika diikuti oleh have, has, dan had. Oke, contoh, Indonesia has been attacking by COVID-19. Oke, Indonesia has. Nah, has ya. Di sini adalah maknanya sudah, atau ini auxiliary juga. Lalu ketemu be. Nah, jadi nggak boleh pakai be
Atau nggak boleh, karena ini Indonesia berarti kan it ya, berarti is, nggak boleh diganti is. Indonesia has is, no. Indonesia has be, no. Yang benar adalah Indonesia has been attacking. Jadi Indonesia sudah sedang diserang oleh coronavirus. Oke, kalau nggak jelas teman-teman bisa tanya di kolom komen ya. Oke, lanjut. Kita lanjut yang ke-8 adalah being. Nah, untuk penggunaan being ini harus diikuti atau bisa diikuti oleh seluruh member be yang 7 tadi. Oke, jadi benar kalau ada is being, am being, are being, was being, were being, be being, been being, itu masih benar. Oke, saya kasih satu contoh. He is being loved by his friend. Oke, di sini ada is, ada anggota be di sini is. Oke, kenapa pakai is? Karena subjeknya adalah he. Oke, he is being loved. Jadi dia sedang ditertawakan oleh temannya. Ini maknanya. Oke. Nah, ini saya kasih yang is. Ada yang bisa kasih contoh untuk yang penggunaan am being, are being, was being, were being, be being, dan been being? Silakan kasih contoh di komen ya. Saya tunggu contohnya dari kalian. Oke, sepertinya sekian dulu materi untuk saat ini. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Dan kalau ada yang nggak jelas, silakan tanya di kolom komen. Oke, sekian dari saya. See ya.